Perkenalkan, kami dari Ilkom 23C akan memenuhi tugas studi kearifan lokal, mereview film horor, dosen pengampu Bapak Kamaludin. Oke, sebelumnya perkenalkan, nama saya Nesa Dwi Imtihan dengan NIM 2302110075. Lalu di sebelah saya ada Murniah dengan NIM 2302110019. Lalu di sebelah kiri saya ada Intan Azahra dengan NIM 2302110032. Lalu di belakang ada Nanang Sunardi Arta dengan NIM 2302110080. Lalu di sini ada Muhammad Nabil Muzaki dengan NIM 2302111130. Nah, di sini kita akan mereview 5 film horor di Indonesia yang ada kaitannya nih guys dengan kearifan-kearifan lokal yang ada di Indonesia. Yang pertama berjudul Perempuan Tanah Jahanam, Jaya Langkung Sandakala, KKN Desa Penari, Kisah Tanah Jawa Pocong Gundul, Kisah Tanah Jawa Merapi. Nah, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita yang pertama adalah mereview film horor berjudul Perempuan Tanah Jahanam. Perempuan Tanah Jahanam ini bercerita tentang Maya yang diperani oleh Tara Basro. Maya ini jatuh bangun hidup di kota tanpa keluarga. Ia hanya memiliki sahabat bernama Dini. Saat usaha bersama, mereka membutuhkan modal lebih. Maya yang mendapati informasi bahwa dia mungkin memiliki harta warisan di desanya, akhirnya dia tergugah untuk mengunjungi desanya yang dulu. Nah, sesampainya di kampung halamannya, ia pergi bersama Dini, sahabatnya. Di tengah perjalanan ke desanya, dia menemukan rumah yang sangat-sangat besar, namun sayangnya kosong. Situasi sekitar juga terlihat aneh. Salah satunya banyak kuburan anak-anak. Hingga pada suatu malam, Maya mendengar jeritan perempuan yang hendak melahirkan. Maya menuju asal suara dan menyaksikan proses kelahiran anak tersebut. Dari situlah, sedikit demi sedikit, misteri kampung yang kini tinggali Maya dan Dini mulai terungkap. Nah, lalu apa saja sih kearifan-kearifan lokal yang ada di film Kisah Perempuan Tanah Jahanam tersebut? Yang pertama ada wayang kulit tentunya, karena pada dasarnya tema film tersebut adalah wayang kulit, yang dimana wayang kulit itu dibuat dari kulit manusia. Lalu yang kedua ada delman. Delman angkutan tersebut digunakan ketika Maya dan Dini menuju desa terpencil di tengah hutan tersebut. Lalu yang ketiga adalah aksara Jawa. Aksara Jawa yang digunakan para warga dalam menulis dan berkomunikasi melalui surat atau kertas. Selanjutnya saya akan mereview film KKN di Desa Penari. Dimulai dari 6 orang mahasiswa yang melaksanakan kuliah kerja nyata atau KKN di sebuah desa terpencil, namun mereka sama sekali tidak menyangka bahwa desa yang mereka pilih bukanlah desa biasa. Pak Prabu, sang kepala desa, telah memperingatkan mereka untuk tidak melewati batas gapura terlarang. Beberapa hari di desa tersebut, mereka mulai merasakan keanehan. Bima mengalami perubahan sikap dan program KKN mereka akhirnya berantakan. Mereka pun mendapatkan teror sosok penari misterius menyeramkan. Mereka meminta bantuan Mbah Buyut, dukun setempat. Sayangnya, mereka terancam tidak bisa pulang dengan selamat dari desa yang dikenal dengan sebutan Desa Penari tersebut. Kearifan lokal seperti tari gandrung dari Banyuwangi dan alat musik dari Jawa Timur seperti gamelan. Oke, di sini saya akan mereview sebuah film yang berjudul Jaya Langkung Sandakala, yang dimana berawal dari sebuah keluarga dengan 2 anak yang berniat berlibur untuk melepas penat alias healing. Di tengah perjalanan mereka sempat berhenti sejenak untuk berfoto dan istirahat di area wisata danau. Anak paling kecil yang bernama Kinan kemudian hilang secara misterius. Kala itu waktu sudah memasuki Sandekala alias senja.
di mana pergantian siang dan malam saat makhluk-makhluk halus mulai berkeliaran. Di hutan angker itu seorang anak menghilang ketika matahari terbenam. Begitu dilanjut dengan keluarga itu kebingungan mencari karena Kinan hilang tanpa jejak dan tanda. Di tengah pencarian itu, teror supranatural pun terjadi pada keluarga kecil. Suatu demi satu hal yang aneh dan misterius. Konon di daerah itu memang kerap anak hilang. Polanya jika ada anak baru hilang, maka anak yang sebelumnya hilang akan ditemukan dalam kondisi mati. Di film ini ada berbagai kearifan lokal. Yang pertama yaitu mengangkat mitos Jailangkung dan Sandakala. Jailangkung merupakan permainan tradisional yang bertujuan memanggil arwah. Caranya menggunakan boneka dan alat tulis. Bila intensitas supranatural itu masuk ke boneka, bakal muncul jawaban dari sang arwah melalui lewat tulisan tangan boneka itu. Sedangkan Sandakala sendiri adalah makhluk goib yang kisahnya menyeruak di kalangan masyarakat Sunda. Konon, lelembut ini kerap mengganggu anak-anak yang masih bermain di luar rumah kala maghrib tiba. Selanjutnya saya akan mereview film dengan judul Kisah Tanah Jawa Pocong Gundul. Awal mula cerita dimulai dengan Hao yang diperankan oleh Devan Mahendra. Hao yang mempunyai kemampuan retrokognisi, sebuah kemampuan yang bisa melihat kejadian di masa lalu. Melalui kemampuan tersebut, Hao membantu Sari, seorang siswi SMK yang ternyata hilang diculik sosok pocong berkepala gundul bersama sahabat yang bernama Rida yang diperankan oleh Della Gartian. Akhirnya dia berhasil menyelamatkan Sari dari pocong gundul tersebut. Namun, tanpa disadari, ternyata membuat makhluk tersebut murka dan mulai memberi teror yang mengancam keselamatan Hao. Mengandalkan kemampuannya, Hao pun mengintip masa lalu dari pocong tersebut yang ternyata seorang dukun ilmu hitam bernama Walisdi. Dukun tersebut merupakan manusia jahat yang melakukan ritual kuno berbahaya dan membuatnya menjadi pocong gundul. Saat ini jika pocong gundul dibiarkan begitu saja akan terus bergentayangan dan memakan lebih banyak korban. Sehingga Hao pun melakukan upaya terbaik untuk menghentikan rencana jahat dari pocong gundul meski nyawa yang menjadi taruhannya. Dan kearifan lokal yang ada di film tersebut, yang pertama ada pocong, dukun, santet, banaspati, jimat. Isi jimatnya itu garam dan bawang untuk pertahanan dari pocong gundul tersebut. Dan yang terakhir ada keris untuk melawan pocong gundul tersebut, untuk mengalahkan pocong gundul tersebut. Baik, saya akan mereview film Kisah Tanah Jawa Merapi. Film ini ditayangkan oleh Ifrit, disutradarai oleh Fauzan Rizal. Film yang dibuat 6 episode ini dibuat dengan gaya yang berbeda, yaitu dengan cara pengambilan gambar dari para pemainnya, sehingga penonton akan terbawa suasana kisah yang nyata. Film ini menceritakan kisah dua orang sahabat yang bernama Andi dan Babon dalam misi ingin menemukan sahabatnya yang hilang pada saat mendaki di Gunung Merapi yang bernama Rio. Pada saat mereka akan memulai pencarian, waktu itu bertepatan dengan bulan purnama sehingga mereka pun tidak diperbolehkan untuk naik berdua. Hanya diperbolehkan naik berlima oleh seorang pemandu gunung yang bernama Pak Suratno. Di tengah perjalanan mereka pun merasakan banyak keanehan yang terjadi. Semakin tinggi mendaki, mereka semakin banyak yang menghantuinya. Mereka mulai merasa ada yang tidak beres dengan pemandunya tersebut. Pada saat mereka sudah mulai putus asa, Andi bertemu dengan Pak Darmo, yang juga salah satu pemandu di desa tersebut. Pak Darmo menceritakan apa yang terjadi sebenarnya yang akan dilakukan Pak Suratno, karena ia ingin menumbalkan mereka untuk dijadikan tumbal buat keselamatan keluarganya. Andi memaksakan untuk melanjut perjalanannya sendiri, sedangkan 4 orang teman lainnya turun bersama Pak Darmo. Lalu Andi bertemu dengan arwah Rio yang sudah tenang menjadi pengantin Gunung Merapi. Akhirnya Andi pun sudah bisa mengikhlaskan kepergian Rio untuk selamanya.
Kearifan lokal pada film Kisah Tanah Jawa Merapi itu ada pocong merah atau pocong dendam, bisa dibilang varian pocong yang paling ditakuti karena reputasinya yang tidak terduga dan agresif. Lalu ada jimat kembang kantil, adalah jimat untuk keselamatan dan penangkal marah bahaya. Lalu joli atau tandu merupakan salah satu modal transportasi dengan cara diangkut atau dipikul oleh 4 orang. Lalu pasar bubrah merupakan pusatnya para makhluk gaib saling bertransaksi jual beli layaknya pasar manusia pada umumnya. Lalu ada gamelan, alat musik tradisional yang sering ditemui di berbagai daerah di Indonesia seperti misalnya di Jawa, Madura, dan Lombok. Santet adalah upaya seseorang untuk mencelakai orang lain dari jarak jauh. Lalu ada genderuwo, adalah mitos Jawa yang tentang sejenis bangsa jin yang berwujud manusia mirip kera yang bertubuh besar dan kekar. Lalu ada delman, kendaraan transportasi tradisional yang beroda 2, 3, atau 4 yang tidak menggunakan mesin tapi menggunakan kuda sebagai penggantinya. Lalu ada sajen yang berupa pangan, kembang, dan sebagainya untuk upacara keagamaan atau adat. Terima kasih. Nah, jadi itu semua adalah 5 film horor yang kami review yang merupakan film-film yang ada kearifan lokalnya dalam film tersebut. Sekian dari kami, mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.